jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca ayat khotum panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai 10. Kita akan membacanya bersautan, kemudian di ayat yang terakhir kita membacanya bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan kesetiaan-Mu sampai ke awan. Kebaikan-Mu menjulang setinggi gunung dan keadilan-Mu sedalam samudra. Manusia dan hewan Kau pelihara ya Tuhan. Betapa berharga kasih-Mu ya Allah. Manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka puas dengan makanan berlimpah di rumah-Mu, dengan minuman dari sungai-Mu yang menyegarkan. Sama-sama, Engkaulah sumber hidup semua makhluk. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Amin. Mari angkat suara kita. Kita naikkan pujian ini. Dia adalah Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita semua. Sama-sama. Lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens declaring the wonders of His faithfulness forever. Of the world, Savior has risen, the Spirit has come to bring us into life forever. Oh, we are a people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Kemenangan harapan dunia, Kristuslah bangkit, Roh Kudus bawa kita dalam kasih kekalnya. Dari kegelapan masuk dalam terang, ku telah ditebus oleh darahnya, jadi milik Kristus selamanya. Dibayar dengan mahal, inilah kasihnya saat Bapa panggil pulang, pandang Dia di tahtanya, satu suara memuja, inilah kasihnya. Semuanya katakan, oh kita sungguh Tuhan kita, ajaib Dia Tuhan. Sama tepuk tangan. Kita merayakan kemenangan kita yang ada di dalam namanya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, namun kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perenungan katekismus di week yang kedua dalam tahun ini. Saya akan membaca pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta dan memelihara setiap orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas, tidak berubah dalam kekuatan dan kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan, kebijaksanaan, keadilan dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kecuali melalui Dia dan atas kehendaknya. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam. Silakan duduk kembali. Saudara, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Melalui pepatah ini kita dapat memahami bahwa pengenalan atau pemahaman kita akan seseorang mempengaruhi kualitas hubungan kita dengannya. Dengan kata lain, seberapa dalam pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita dengannya. Oleh karena itu saudara, perspektif dari pengetahuan yang benar tentang Allah adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, pandangan kita tentang Allah akan mempengaruhi cara hidup kita di hadapannya. Akan mempengaruhi cara kita untuk mempercayainya. Akan mempengaruhi cara kita untuk menghormatinya. Dan yang paling penting akan mempengaruhi cara kita untuk mengasihinya. Saudara, melalui perenungan ini kita mendapatkan 3 hal yang sangat jelas tentang Allah. Yang pertama, bahwa Allah ialah pencipta yang aktif dari segala sesuatu. Hidup kita akan menjadi bermakna jika kita ada di dalam Dia. Yang kedua, bahwa sifat Allah itu sempurna dan kekal. Allah baik, bijak, adil, penuh kebenaran, dan karakternya yang tidak berubah menjadikannya standar kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan yang ketiga, karena Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Dengan demikian tidak ada hal yang lebih penting daripada mengenal siapakah Allah itu, saudara. Apa artinya bagi kita? Dalam relasi kita dengan Dia, sebagai pencipta kita, Dia memberikan kepada kita tujuan hidup. Ketika kita lelah dan merasa kehilangan makna dalam hidup ini, kita mengerti bahwa nilai sejati hidup kita itu tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Kita menemukannya di dalam Allah. Kemudian Dia menjadi jawaban atas relativisme, ketidakadilan dan krisis identitas. Di dalam dunia yang sudah tercemar ini saudara, Dialah standar dari kebaikan, keadilan dan kebenaran. Di dalam Dia kita menemukan landasan kokoh untuk hidup dengan keyakinan, keberanian dan pengharapan di tengah pergumulan kita. Dan kedaulatannya menjadikan kekhawatiran dan kecemasan akibat tekanan hidup kita tidak lagi menjadi sebuah persoalan yang besar. Karena dengan menyerahkan kendali kepadanya, kita menemukan kekuatan. Kita dapat mengandalkannya, saudara. Saudara, mengenal Allah adalah hal yang mulia. Karena melalui Yesus Kristus kita melihat dan merasakan kebaikannya yang sempurna. Dengan Kristus kita mendekat kepada Allah. Dengan keyakinan untuk menantikan kekekalan dan menikmati sukacita kekal bersama dengan Dia. Jadi saudara, marilah kita bersukacita dan bergembira karena Dia Allah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara, dalam pengenalan kita akan Allah, kita tahu bahwa Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Kita tahu bahwa Dia adalah standar dari seluruh nilai yang ada di dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita,
kita cenderung khawatir, kita cenderung ragu akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tidak mau menyerahkan kendali penuh kepada Allah. Mari saat ini saya undang kita semua untuk masuk ke dalam doa pertobatan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya dan menemukan pengalaman hidup yang indah dalam relasi kita dengan Tuhan. Silakan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak mau menyerahkan kendali hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami ketika kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ampuni kami ketika kami meragukan Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Melalui firman, melalui renungan katekismus hari ini Tuhan, kami dapat menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah sumber dari kebenaran. Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk Kristus yang telah menebus kami, yang telah memperdamaikan kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Bapa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Engkaulah Allah yang kekal Tuhan, yang ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa kami yang baik, mengasihi kami. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allah Bapa yang kekal. Meski malam gelap melampauiku, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya pasti, Dia mengenalku. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan, percaya atas Dia. Amin. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai bahwa Engkau berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang
juru selamat. Suatu hari kelak ku bersama dia, di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal, dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tandanya akan tetap berdiri. Segala kuasa kemuliaan percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, sebab Allahku Bapa yang kekal. Seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang kekal. Sehingga dalam kekekalan-Mu Engkau melihat kelemahan kami ya Tuhan. Dan Engkau tidak diam saja, tetapi Engkau merengkuh kelemahan kami ya Tuhan. Dan Engkau mau diam di dalam kami ya Tuhan. Mari jemaat, kita nyanyikan lagu ini. Karena Kristus di dalam kita. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam kita tidak pernah sendiri. Mari kita nyanyikan. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta. Dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Amin. Ku tak takut karena Dia gembalaku. Dalam lembahnya yang pimpinku. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Mari jemaat, kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Dia yang ada di dalam kita telah merengkuh dosa kita. Di dalamnya yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Percaya, percaya, Dia kalahkan dosaku. Sekarang dan untuk selamanya.
kata Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Harapan kita semua hanyalah di dalam Yesus, hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mau tinggal diam di dalam kami. Engkau mau turun ya Tuhan, Engkau mau menjadi manusia dan mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Tetapi Tuhan, kami seringkali tidak bersuka cita atas kebenaran ini ya Tuhan. Kami seringkali masih merasa hal-hal lain yang fana lebih berharga daripada pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bakar kami ya Tuhan, bakar hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Melalui pemberitaan firman-Mu nanti, melalui pemberitaan Injil, biarlah hati kami berkobar-kobar lagi ya Tuhan. Dan biarlah kami bersuka cita ya Tuhan atas kebenaran ini sekali lagi ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, kami minta ini semua di dalam nama anak-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan persembahan, Tuhan memberkati setiap pemberian kami ini Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan melalui gereja ini. Kami taruh setiap persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi. Hi church, good to see you again. I'm Ong and this is Gibeon Weekly News. Kristus di dalam kita seperti handphone, full battery, tetapi no network.
Lah, kok habis? Lah, kok gak ada sinyal juga? Gimana sih? Susah juga ya hidup tidak terkoneksi dengan Tuhan. Booth kalibrasi hati di lobi gereja masih tersedia hingga 2 Februari. Jika Anda belum sempat mampir, Anda juga dapat mengunjungi Tokopedia Gibeon Church. Seluruh keuntungan dari penjualan dari buku dan merchandise kalibrasi hati disumbangkan untuk mengembangkan gospel-centered movement di Indonesia. So, tunggu apa lagi? Segera dapatkan buku dan merchandise-nya. Kabar gembira bagi Anda semua. Pendaftaran kelas doktrin kekristenan, Anda pasti selamat, telah dibuka. Apa itu kelas APS? Ini adalah kelas bagi Anda semua yang ingin menjadi jemaat dan digembalakan di Gibeon Church. Kelas ini juga menjadi persiapan penting bagi Anda untuk mengikuti sakramen baptisan di Gibeon Church. Seperti apa kelasnya? Kelas yang berdurasi 1,5 sampai 2 jam ini terdiri dari penyampaian materi secara interaktif menggunakan modul pendamping. Di akhir materi, ada forum diskusi untuk berdiskusi seputar materi dengan fasilitator yang kami sediakan. Kapan kelasnya dimulai? Kelas pertama akan dimulai tanggal 9 Februari mendatang pukul 3 sore. Diadakan selama 8 kali pertemuan di waktu yang sama dan berakhir pada tanggal 30 Maret. Kami juga menyediakan penitipan anak selama kelas berlangsung bagi Anda semua yang membawa anak. Untuk pendaftaran, kunjungi www.gibeon.church atau link yang ada di bio Instagram Gibeon Church. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Connect Booth setelah ibadah ini. Bagi Anda yang mungkin bertanya terkait sistem pengembalaan di Gibeon Church, pertemuan jemaat di Gibeon Church, atau mungkin ingin mengetahui laporan keuangan Gibeon Church, semua jawaban atas pertanyaan Anda akan dibahas di Vision Day. Vision Day akan diadakan hari Minggu tanggal 2 Februari pukul 3 sore di Gibeon Church. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi website kami di www.gibeon.church/events atau melalui link berikut ini. Kami mengundang semua volunteers, donatur, leaders, member care group, dan Anda semua untuk hadir dalam Vision Day. See you there! Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah berkontribusi dalam bentuk dana dan doa untuk proses pembangunan serta renovasi gedung Gibeon Church. Dana yang telah terkumpul adalah sesuai yang tertera di layar ini. Bagi Anda yang ingin mendukung dalam bentuk dana, Anda dapat melakukan scan QR Code pada kartu di kursi Anda. Transfer melalui nomor rekening Building Fund di layar ini, atau kunjungi Giving Booth di lantai basement setelah ibadah selesai. Untuk menutup Gibeon Weekly News kali ini dan mengawali tahun 2025, mari kita simak pesan pengembalaan dari Lead Pastor Gibeon Church, Pastor Michael Christian. Salam sejahtera Gibeon Church, bersyukur kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Saudara mungkin ada doa, harapan, bahkan rencana-rencana yang telah Anda buat, dan mungkin Anda siapkan di dalam memasuki tahun 2025 ini. Nah, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, mungkin ada begitu banyak ketidakpastian yang mungkin membuat kita semakin resah atau khawatir, atau mungkin ada musim baru yang harus kita hadapi, keputusan-keputusan besar yang mungkin harus kita ambil. Tapi biarlah kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita dengan suatu kepercayaan penuh, dengan suatu gospel confidence, bahwa hidup kita ada di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Jadi apapun doa, harapan, dan rencana kita, biarlah kita percaya bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol kedaulatan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan di Lukas 21, tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang di luar kedaulatannya. Di Mazmur 66 ayat 7 Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Apa artinya? Artinya Allah senantiasa berinisiatif dan turut aktif bekerja di dalam rencananya di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat penuh
dan setia menyertai kita di setiap musim hidup kita. Amin. Jadi marilah kita memasuki tahun yang baru ini dengan suatu semangat dan sukacita. Karena confidence bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita yang tidak pernah berkesudahan. Baik itu di dalam pekerjaan, studi, rumah tangga, dan dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah kita mengerjakan semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus, terutama di dalam perjalanan iman kita untuk menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Dan dengan satu tujuan, bahwa nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu kami mengajak kita semua Jemaat Gibeon Church untuk terus berada di dalam komunitas orang percaya, komunitas Injil, di dalam care group yang ada. Karena di sanalah kita terus bertumbuh, kita dibangun dan dikuatkan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Nah, bagi jemaat yang sudah aktif melayani, mari di tahun yang baru ini kita kembali melayani Tuhan dengan suatu semangat serta sukacita yang baru. Karena dengan melayani kita diingatkan untuk tidak hidup buat diri kita sendiri, melainkan menghidupi anugerah dan menjadi pengurus yang baik atas kasih karunia yang sudah dicurahkan oleh Tuhan atas hidup kita. Dan bagi saudara yang belum bergabung dalam komunitas care group, dan bagi Anda semua yang belum melayani, kami mau mengundang Anda, kami mau mengajak Anda di tahun yang baru ini. Mari menjadi bagian dari komunitas Injil di dalam care group, serta ikut ambil bagian bersama-sama melayani Tuhan dan gerejanya. Karena kita percaya bahwa melayani Tuhan adalah suatu anugerah dan kehormatan yang Dia percayakan kepada kita. Dan apalagi ini, Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Dan mari sama-sama kita berkomunitas. Karena komunitas adalah sarana anugerah Allah di mana kita yang tidak sempurna ini terus disempurnakan Tuhan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Let's go church. Karena bukan apa yang kita hadapi, namun siapa yang bersama kita di tahun ini. Mari bersama-sama semangat menghadapi tahun 2025. Facing the world with gospel confidence. God bless you. Soli Deo Gloria. Kita akan membaca dan mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggu kedua. Saat kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan akan dasar doktrin kita. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan kuasa Injil. Amin, saudara. Hari ini sebelum kita masuk dalam khotbah, saya juga ingin mengingatkan kepada saudara, kita akan mengadakan Vision Day, yaitu tanggal 2 Februari ya saudara ya. Tanggal 2 Februari tahun 2025 jam 3 sore, itu adalah minggu sebelum kita memulai APS ya. Dan kita akan memberikan kepada saudara, kalau saudara belum pernah menghadiri, saya mengundang saudara untuk bisa menghadiri. Kita memberikan laporan kerja tahun 2024 dan juga rencana kerja tahun 2025. Kita akan juga membagikan data statistik tentang pertumbuhan jemaat, tentang apa yang sedang terjadi di Gibeon Church, dan juga memberikan laporan keuangan ya. Kita mau transparan kepada saudara bahwa setiap rupiah yang di-spend di dalam Gibeon Church dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita bisa, saudara kalau mau tanya juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan, kalau saudara bisa tanyakan, kami dengan senang hati mau menjawab semua tentang Gibeon Church. Dan kita mau menjadi gereja yang bertanggung jawab dan transparan terhadap jemaat, supaya kita bertanggung jawab juga terhadap Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan ada di dalam minggu kedua dari khotbah berseri kita Facing the World with Gospel Confidence. Dan hari ini seperti juga yang disampaikan di dalam katekismus, kita akan belajar banyak tentang kedaulatan Tuhan. Aman dalam rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa aman dan tenang di dalam rencana Tuhan, tapi pada saat yang sama juga tidak pasif
Karena kita tahu bahwa hidup kita yang diberikan dan dipercayakan Tuhan ini adalah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kita akan baca sama-sama sambungan dari minggu lalu, ya Efesus 1 ayat 7 sampai 11 saja. Dan kita akan melihat terutama ayat 9, 10 dan 11 dan kita akan membahasnya bersama-sama. Saya akan membacakan, kita baca sama-sama ayat 7, kemudian saya membacakan yang genap ya. Efesus 1 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Begitulah firman Tuhan. Saudara, ini yang luar biasa adalah ayat-ayat ini bicara tentang sebelum nanti kita masuk di dalam doktrin-doktrin yang lain, terutama Efesus itu adalah buku yang sangat indah karena Efesus bicara tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi di awalnya Tuhan memberikan sebuah blueprint. Tuhan memberikan bahwa ada sebuah, Paulus menuliskan ada sebuah rencana. Dan bagaimana rencana Tuhan ini tidak bisa gagal. Rencana Tuhan ini rahasia dari rencananya itu sudah dinyatakan. Nah itulah sebabnya kita mempelajari surat Efesus di awal tahun ini. Karena surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat di Efesus yang saat itu sedang mengalami banyak sekali tekanan sosial dan penganiayaan. Dan juga di tengah-tengah budaya Romawi yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan ada begitu banyak perpecahan di antara masyarakat. Dan kalau saudara baca, ya minggu lalu sudah belajar mengenai ini. Kenapa kok surat Efesus? Karena Efesus ini mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Katakan sama-sama di dalam Kristus. Katakan sama-sama saya ada di dalam Kristus. Amin. Ini luar biasa sekali karena kata-kata di dalam Kristus itu lebih dari 200 kali, 216 kali diucapkan oleh Rasul Paulus. Jadi yang kedua mengungkapkan pentingnya rencana Tuhan atas gerejanya. Jadi kalau saudara nggak sadar, saudara cuma hanya bilang aku orang Kristen, itu nggak alkitabiah. Karena semua orang Kristen seharusnya menjadi bagian dari sebuah gereja. Ya memang di sini banyak sekali ya di seluruh dunia banyak sekali gereja yang menyimpang, gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kita untuk putus asa bahwa rencana Tuhan itu atas gerejanya. Kemudian yang ketiga, menekankan kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Sedikit outline, saya mengingatkan minggu lalu bahwa surat Efesus itu ada 6 pasal, 1-3 bicara tentang doktrinnya. Kemudian pasal 4 sampai pasal 6 yaitu bicara tentang prakteknya, hidup yang digerakkan Injil. Jadi imperatifnya apa, terus baru kemudian prakteknya seperti apa gitu ya saudara ya. Nah kalau saudara masih ingat minggu lalu saya belajar mengatakan begini, bahwa ayat 3 sampai 14 adalah satu kalimat panjang dalam bahasa Yunani yang penuh dengan kekayaan teologis. Ada 202 kata di dalam satu kalimat itu. Itu kalimatnya panjang sekali. Coba bayangkan 200 kata dalam satu kalimat ya. Biasanya kalimat itu biasanya simple ya, nggak sampai ratusan ya, belasan huruf, belasan kata saja. Kita tahu subjeknya, kita tahu predikatnya. Nah, makanya tidak mudah untuk membaca dan memahami inti utama dari kalimat yang panjang ini. Karena ada subjek, predikat, ada objeknya, ada klausa pelengkap, ada frasa proposisional ya. Jadi kalau saudara mau mempelajari ini semua, bagi saudara yang suka Bible study, ini adalah kalimat yang tidak mudah. Hari ini kita akan membahas apa sih inti utama dari kata-kata yang panjang ini, terutama ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Nah, minggu lalu kita sudah sempat membacanya. Minggu lalu bahwa
kita itu tidak perlu lagi double grace lah, greater glory lah. Kita tidak perlu lagi berkat dalam negeri, luar negeri atau apapun. Karena segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan memilih saudara. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan memilih saudara. Dan Tuhan mengadopsi saudara menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan bagaimana Tuhan melakukan itu? Tuhan menebus saudara bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas dan perak. Makanya saudara, kalau saudara suruh pilih terobosan atau penebusan. Tidak usah mikir. Karena terobosan terbesar adalah penebusan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Nah itu semua dilakukan Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Nah inilah yang akan kita pelajari. Tujuannya apa? Ya kita akan lihat sama-sama. Jadi poin saya ada 3. Yang pertama, ada rencana dan tujuan untuk sejarah. Yang kedua, segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus adalah inti dari rencana Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar banyak hal. Saya berdoa supaya saudara sabar, katakan pada kanan kirimu sabar ya. Ayo katakan pada kanan kirimu sabar ya. Tetapi ini akan membantu saudara untuk menghadapi tahun-tahun yang dimana banyak sekali ketidakpastian. Oke, kita akan mulai yang pertama. Ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah kita akan mulai sama-sama Efesus 1 ayat 9 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab ia telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Dalam NIV versionnya dikatakan begini, kegenapan waktu itu ya, kegenapan waktu. To be put into effect when the times reach their fulfillment. Nah pertama-tama saya mau bicara dulu tentang rahasia kehendaknya. Dulu memang sebelum Yesus datang, rahasia kehendaknya ini belum dinyatakan. Tetapi setelah Yesus datang, rahasia kehendaknya ini sudah dinyatakan. Tidak ada lagi rahasia. Katakan pada kanan kirimu, nggak ada lagi rahasianya. Amin saudara ya. Rahasianya itu sudah dinyatakan melalui apa? Di dalam Kristus. Bahwa saudara dan saya yang seharusnya binasa, memperoleh hidup yang kekal, saudara memperoleh kasih karunia-Nya. Jadi rahasia kehendaknya itu kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus. Makanya saya ini kadang-kadang gerah. Saya sering dibilang sama orang, waduh pastor kok suka menyerang orang lain. Saya nggak menyerang orang lain, saya mengkritisi ajaran-ajaran yang belum tentu tepat. Karena begini, ada banyak hamba Tuhan bilang begini, oh aku mendapatkan sesuatu rahasia dari Tuhan. The Lord told me. Seakan-akan nabi-nabi itu masih ada sekarang. Seakan-akan Alkitab itu sudah tidak lagi menjadi otoritas tertinggi. Tetapi kalau ada orang yang bilang the Lord told me. Tuhan bilang sama saya. Itu adalah otoritas tertinggi. Siapa bilang sudah? Bahkan saya dengar banyak orang bilang the Lord told me. Terus saya lihat loh ini kan yang kata-katanya Charles Spurgeon. Tuhan bilang sama saya, loh ini kan kata-katanya Martin Luther. Itu bukan the Lord told you. Kamu pernah baca somewhere gitu ya. Dan itu semua Charles Spurgeon, Martin Luther semuanya kembali kemana? Ke Alkitab. Jadi tidak ada yang baru. Benar-benar kata-kata firman Tuhan itu ada. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Kecuali yang dinyatakan oleh firman Tuhan memang. Jadi rahasia itu sudah tidak rahasia lagi. Semuanya ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin ya saudara. Nah, itu telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. NIV versionnya bilang begini. To be put into effect when the time reach their fulfillment. Apa artinya? Artinya begini saudara. Sejarah memiliki arah dan tujuan. Jadi sejarah yang terjadi di seluruh dunia. Mau perang di Ukraine lah. Perang di Gaza lah. Fire yang ada di California lah. Itu ada arahnya dan ada tujuannya. Yang akan tercapai kepenuhannya pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Dalam kedaulatan Allah. Nah ini bertentangan dari keyakinan para ateis atau bahkan agnostik.
salah satu tokoh filsuf ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Namanya Bertrand Russell. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara karena kemarin saya bicara sama beberapa anak-anak muda. Ada yang tahu tentang Bertrand Russell, ada yang nggak tahu. Tapi kalau saudara pernah mempelajari filosofi, Bertrand Russell ini seorang yang prominent di dalam filosofi, seorang ateis. Dia bilang begini, manusia adalah hasil dari penyebab-penyebab yang tidak memiliki tujuan. Orang ateis itu nggak percaya bahwa ada tujuan. Asal usulnya manusia, harapan manusia dan keyakinannya hanyalah hasil dari pertemuan kebetulan atom-atom. Semua pencapaian manusia akan lenyap dalam kehancuran alam semesta. Nah, itu sama dengan firman Tuhan berkata semuanya sia-sia memang kalau di luar Tuhan. Tapi dia berkata bahwa ini semua nggak ada tujuannya, random, acak, hanya pertemuan kebetulan. Jadi kalau misalnya kamu kok bisa ada jadi manusia sekarang, ya kebetulan. Kok alam semesta kalau saudara lihat pemandangan kok bisa indah sekali ya, kayak lukisan gitu ya. Tapi itu benar-benar indah. Ini pasti ada yang desain. Oh enggak. Enggak ada yang desain. Itu semua acak. Lu maksudnya apa? Kebetulan. Itu jawabannya. Buat orang dunia. Dan ini sekarang anak-anak muda di Indonesia semakin menganut ini. Banyak orang-orang ateis ya. Nah, ini adalah apa sih? Nihilisme eksistensial. Namanya nihilisme eksistensial yang mengatakan bahwa manusia dan semua yang dianggap bermakna hanyalah hasil kebetulan tanpa tujuan akhir. Jadi si filsuf-filsuf ini mengatakan bahwa segala pencapaian manusia sehebat apapun pada akhirnya tidak memiliki dampak abadi karena semuanya itu sia-sia dan kehancuran alam semesta. Nah, ini juga banyak sekali di barat yang menganut ini, bahkan seorang pujangga Inggris, seorang humanis, yaitu William Shakespeare, ya dia pernah membuat sebuah monolog yang judulnya Macbeth. Dia bilang begini, hidup hanyalah bayangan yang berjalan, kisah yang diceritakan oleh seorang idiot. Jadi di dalam monolog ini, dia menganggap begini, hidup itu nggak berarti seperti cerita yang penuh kebisingan tanpa tujuan. Ini adalah pandangan nihilisme dan ini ditolak Alkitab. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hidup kita nggak acak. Melainkan bagian dari ada rencana Allah yang kekal dan yang indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Yang setuju katakan amin ya. Jadi kalau saudara lihat di ayat 11 dikatakan begini, di dalam Dia kami juga telah dipilih setelah ditentukan sebelumnya, baca sama-sama yang digarisbawahi huruf besar, sesuai dengan rencana Dia, teruskan, yang melaksanakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Itulah sebabnya Jonathan Edwards berkata di dalam bukunya The End Which God Created the World, dia berkata begini, kita tidak akan memahami sejarah sampai kita melihatnya sebagai panggung untuk kemuliaan Allah. Amin saudara ya. Jadi sejarah itu ada tujuannya. Sejarah ada dalam kedaulatan Allah, tidak acak. Hidup saudara dan hidup saya ada dalam rencana Allah, tidak acak. Semuanya indah. Nah, jadi di awal tahun ini kita perlu merenungkan reflektifnya ini. Reflektifnya di dalam poin yang pertama. Bagaimana keyakinan bahwa Allah punya rencana untuk sejarah mengubah cara kita memandang kehidupan. Terutama kalau saudara mengalami situasi yang tampaknya buruk, tidak terkontrol. Apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali? Amin saudara. Bahkan pada saat engkau mengalami kedukaan, bahkan saat engkau mengalami pergumulan, kau sudah berdoa, tapi seakan-akan jawaban doanya belum datang. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap in control. Pernahkah ada perasaan bahwa hidup ini gak berarti? Itu normal saudara. Manusia sering merasa seperti itu. Bagaimana kebenaran Injil memberi makna dan arah di dalam kehidupan saudara. Jadi poin yang pertama ini saya mau mengingatkan kepada saudara. Bahwa semua hidup saudara itu bermakna. Bahkan pergumulan saudara bermakna. Perjuangan saudara untuk hidup kudus.
karena sudah ada kasih karunia Tuhan. Itu bermakna. Saudara menginjili orang, saudara mendoakan orang, ikutan care group, belajar Alkitab. Itu tidak sia-sia. Karena hidup saudara dan saya adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa Tuhan tidak mendengar saudara. No. Tuhan mendengar saudara. Oke? Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini I will spend time a little bit in here. Saya sempat mengatakan beberapa istilah yang ada di poin yang kedua ini di minggu yang pertama. Dan saya juga pernah membahasnya di eksposisi kitab Pengkhotbah, Meaningless Without Jesus ya. Segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, di sini saya akan berikan banyak ilustrasi ya saudara ya. Nah, saudara masih ingat ada sebuah film yang menang Oscar Academy Award di tahun 2010, judulnya Slumdog Millionaire ya, Slumdog Millionaire. Nah, di awal dari film ini tulisannya gini, it is written. Kok mirip Alkitab ya? Alkitab kan, it is written. Sudah tertulis. Yesus saja waktu dicobai oleh iblis, dia juga bilang, it is written. Sudah tertulis. Yang menjadi pertanyaan yang sering muncul buat manusia. Dan juga saya sering memberikan seminar apologetika atau waktu saya ada veritas sama anak-anak di UK Petra atau di retreat pelajar. Anak-anak muda ini sering bertanya begini, apakah segala sesuatu ditakdirkan? Pernah saudara tanya begini? Kalau Indonesia kan sering begini, duh kasihan ya dia ya, oh itu takdir. Nah, pernah dengar gitu ya saudara ya? Atau kalau enggak gini, aduh enaknya ya hidupnya itu kok beruntung terus. Terus ada orang yang nyeletuk, ya itulah takdirnya gitu saudara. Apakah segala sesuatu ditakdirkan? Dan ternyata ini merupakan pergumulan dari semua manusia. Film sci-fi movie, film fiksi ilmiah, mereka berusaha mengubah takdir. Dengan apa? Time travel. Perjalanan mesin waktu, pakai mesin waktu. Mengeksplorasi hal ini. Dapatkah sejarah diubah? Dapatkah misalnya Hitler itu sejarahnya dirubah? Mao Zedong sejarahnya dirubah? Dapatkah Stalin sejarahnya dirubah? Dapatkah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu dicegah? Dapatkah sejarah diubah? Atau apakah setiap usaha untuk mengubah sejarah sebenarnya merupakan kejadian yang sudah tertulis, sudah ditakdirkan? Jadi ini pertanyaan yang sering muncul. Dan pertanyaannya dua biasanya. Apakah kita sebagai manusia punya kehendak bebas? Atau segala sesuatu sudah ditakdirkan, bahkan sejarah sudah ditakdirkan, jadi itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Betul ya saudara ya? Ini pertanyaan yang selalu ada tapi nggak pernah mau dijawab. Bahkan dunia tidak bisa menjawabnya. Nah hari ini saya berusaha menjawabnya dari sisi Alkitab. Ya, saya akan bahas. Nah saya akan bahas istilah yang selanjutnya ini dari minggu yang pertama. Nah katakan lagi ke sebelahmu. Sabar ya bro ya, sabar. Oke, katakan sebelahmu ya. Saya tahu ini pagi-pagi, sabar. Saya tahu ada beberapa saudara belum sarapan, tapi nanti sarapan saudara bisa diskusi luar biasa. Oke saudara ya. Dan saya jamin fix saudara jadi lebih punya pandangan yang lebih luas. Jadi dunia itu menjawab dua pertanyaan ini. Apakah kita punya kehendak bebas? Apakah ada suatu rencana sejarah yang tidak bisa dihindari? Sudah ditakdirkan? Nah dunia punya dua pandangan saudara. Dua pandangan ekstrim dunia. Saya pernah menjabarkan ini. Sudah dua kali. Ini kali yang ketiga saya jabarkan ini. Yang pertama adalah fatalisme. Katakan sama-sama fatalisme. Nah ini gak benar saudara. Artinya gini, fatalisme percayanya gini. Oh gak ada kebebasan nyata. Kehendak bebas hanyalah ilusi. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Nah ini gak benar saudara. Ini bukan jawaban Alkitab. Seakan-akan manusia ini robot. Manusia ini gak punya kehendak bebas. Kalaupun kamu pikir kamu bebas, itu ilusi. Akibatnya menjadi apatis. Hidup itu ya sudahlah. Pesimis, ya sudah. Takdir.
Misalnya kerjaan, bergumul terus dalam pekerjaan. Orang fatalis bilangnya gini, kamu ini kok enggak pernah sukses sih? Kamu ini kok selalu bergumul sih? Terus jawabannya apa? Takdir. Apatis atau pesimis. Sehingga apa? Implikasinya. Yang ini nih implikasinya. Kehilangan makna kehidupan. Mudah depresi, hidup dalam keputusasaan. Jadi orangnya gampang depresi, ya percuma lah. Akhirnya apa? Pasif. Apatis, nggak peduli sama orang. Sudah semuanya takdir. Semuanya sudah. Kalau orang Kristen, orang fatalis, ini juga ada. Bahaya. Tidak sesuai Alkitab. Ya semuanya sudah dilaksanakan menurut kedaulatan Allah. Pakai kedaulatan Allah terus. Tapi buat dia malas. Buat dia tidak melakukan apa-apa. Buat dia nggak menginjili, tidak berusaha apa-apa. Pasif. Orang yang bergumul dengan pasangannya, misalnya suaminya atau istrinya. Orang fatalis bilang apa? Takdir. Yos memang iki takdir, hidupku nelongso disiksa ambe bojoku. Nah ini. Takdir. Ya kan? Kalau kerjaannya nggak pernah bisa breakthrough, dia bilang ya ini takdir. Hidupku memang ditakdirkan susah oleh Tuhan. Wih, ngawur ini. Ini fatalisme. Tapi yang ke ekstrim satunya, libertarianisme. Katakan sama-sama, libertarianisme. Artinya gini, masa depan mutlak ada pada kita. Pilihan ada di tanganmu. Ciptakan masa depanmu. Wah, ini motivator selain ngomong kayak gitu. Bagus gak? Bagus. Tapi tahukah saudara, pilihan saudara ada batasnya. Nah ini, orang yang berpikir bahwa masa depan mutlak ada pada kita, pilihan ada pada tanganmu. Akhirnya apa? Kalau berhasil, jadi sombong. Itu gara-gara pilihanku. Wah, agresif, over optimis gitu. Implikasinya, gara-gara itu gak pernah tenang, penuh ketakutan. Selalu khawatir akan masa depan. Takutnya apa? Gimana kalau aku membuat pilihan yang salah? Mateng kon. Jadi orang, ya saya kasih yang sama ya. Kalau orang libertarian, itu kalau misalnya punya pergumulan dengan pasangannya, suaminya atau istrinya gitu ya. Kalau orang fatalis bilang takdir. Kalau orang libertarian, jangan-jangan aku nikah sama orang yang salah. Nah gitu. Bojoku keliru iki. Makanya aku nelongso. Mesti golek bojo baru. Nah itu saudara. Ya kan? Itu ceritanya begitu saudara. Jadi dia akan ngomong kayak gitu. Karena ini nggak cocok ini. Ya, ini nggak pas ini. Ini semua salah pilih aku. Nah ini juga nggak benar saudara. Terus kalau dia misalnya struggle terus dalam pekerjaan. Orang libertarian. Oh jangan-jangan aku salah bidang pekerjaan. Atau salah bisnis partner. Oh salah perusahaan. Karena begini, orang libertarian berkata, keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu mutlak. Tidak ada pertolongan Tuhan, semuanya tentang kamu. Nah ini juga gak benar. Jadi fatalisme, katakan sama-sama fatalisme, ini gak alkitabiah, oke? Yang satunya apa? Libertarianisme, katakan sama-sama libertarianisme, ini gak alkitabiah. Karena dua-dua ekstrim, gak benar saudara. Nah apa jawaban Alkitab? Apakah kita punya kehendak bebas? Jawaban Alkitab bilang apa? Iya. Punya. Oh iya? Iya. Jadi memang kamu gak boleh pasif. Kamu, terus nanti saya tunjukkan kepada saudara ayat-ayatnya. Tapi apakah ada suatu rencana atas sejarah yang tidak bisa dihindari manusia? Jawaban Alkitab juga iya. Jawabannya apa? Iya. Dua-duanya iya. Nah, pemahaman Alkitab berbeda. Disinilah yang namanya kompatibilisme. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kompatibilisme. Artinya apa? Kedaulatan Allah yang mutlak dan kehendak bebas manusia dapat berjalan bersamaan. Manusia benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihan-pilihan itu tidak bisa melampaui. Dan tetap berada di dalam rencana dan kendali Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi dua-duanya itu ya. Kamu punya kehendak bebas? Ya. Tuhan berdaulat? Ya. Tetapi manusia
dalam pilihan-pilihannya tidak bisa melampaui dan tetap berada dalam rencana dan kendali Allah yang sempurna. Saya kasih contoh ya saudara. Saya ini tahun ini umur 50 saudara ya. Kalau saya ingat 30 tahun yang lalu, istri yang seperti apa yang saya mau pilih, hidup yang seperti apa yang saya dambakan. Saya bersyukur, selamat, puji Tuhan. Tidak semua pilihan saya dikabulkan Tuhan atau semua itu tergantung pilihan saya. Saya bersyukur bahwa pilihan wanita yang saya sukai 30 tahun yang lalu dan yang saya pilih jadi pacar saya. Waktu itu saya masih muda, obviously bukan Novi waktu itu. Saya bersyukur itu tidak jadi istri saya. Bersyukur, selamat, puji Tuhan. Saya bersyukur tidak semua cita-cita saya waktu masih umur 20-an itu semua terjadi. Saya bersyukur karena apa? Kalau saya boleh jujur dan saya mau ngaku pilihan-pilihan saya waktu saya masih muda adalah pilihan-pilihan yang bodoh. Pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Puji Tuhan, ada tangan Tuhan yang sering kali mengintervensi, sering kali menuntun, sering kali menegur, menyetop, puji Tuhan. Tapi apakah ada kalanya di mana Tuhan membiarkan saya, membuat saya menanggung semua konsekuensi-konsekuensi itu? Ya, tentu saja. Ada kalanya. Dan saya harus mengalami banyak abuse dari pemimpin-pemimpin saya. Waduh, itu buat kepahitan-kepahitan, itu buat segala macam banyak hal. Kekecewaan-kekecewaan, saya harus buat kesalahan-kesalahan yang saya harus rekonsiliasi dengan orang. Tapi itu semua memproses saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam kedaulatan Allah, Allah menjaga saya, tapi juga mendisiplin dan membiarkan saya mengalami itu semua. Tetapi kasih karunia-Nya memimpin saya. Dan kedaulatan Allah melampaui kehendak bebas saya. Tetapi apakah saya bebas memilih dalam banyak hal? Yes. Jadi begini saudara. Ini ya, yang bagian ini saudara. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tetapi kita juga bisa tetap tenang. Karena Tuhan tetap berdaulat dalam hidup saudara. Rencananya indah, rencananya baik dan tetap memegang kendali. Yang setuju katakan amin. Jadi ini dua-duanya. Justru karena dia berdaulat dan memegang kendali, itu menenangkan saudara. Sehingga kita bisa beriman, berdoa kepadanya, percaya akan kasih karunia-Nya, melakukan yang benar, kerja keras sesuai dengan firman-Nya. Karena kita tahu dia memegang kendali. Jadi apa yang pasti di dalam ketidakpastian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berdaulat dan memegang kendali. Nah inilah yang namanya dalam doktrin Kristen yang dicetuskan oleh J.I. Packer, antinomi. Katakan sama-sama apa? Antinomi. Artinya apa? Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, dua-duanya tidak bertentangan. Keduanya kebenaran yang nyata, sepenuhnya harmonis di dalam pikiran Allah. Nah, saya kasih contoh ya, di Perjanjian Lama. Kalau saudara masih ingat, bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan melalui kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Itu sudah dinubuatkan. Di Yeremia 25 ayat 8-9. Yeremia ngomong gini sama bangsa Israel. Saya bacakan buat saudara. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Kenapa kok dihukum? Oleh karena kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Sesungguhnya aku akan menyuruh mengambil semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Juga, baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku. Dan akan membawa mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan segala bangsa di sekitarnya. Aku akan menumpas mereka dan membuat mereka menjadi kengerian, menjadi buah ejekan dan menjadi reruntuhan kekal. Jadi Allah menggunakan bangsa-bangsa seperti Babel untuk apa? Untuk mendisiplin Israel. Wow,
ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Dulu saya nggak percaya gini-ginian. Waktu saya selidiki Alkitab, karena Alkitab adalah otoritas tertinggi. Oh kayak begitu dalam perjanjian lama. Tapi apa yang terjadi? Itu Yeremia 25 ayat 8 sampai 9. Ayat 12-nya dikatakan begini. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Baca yang kuning sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menghukum Raja Babel dan bangsa itu karena apa? Stop dulu. Loh, Tuhan pakai Raja Babel, dikatakan namanya Raja Nebukadnezar, dibilang itu hambaku. Tapi habis itu diapain? Aku akan menghukum Raja Babel dan bangsa itu karena kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Juga negeri orang Kasdim itu, aku akan membuatnya menjadi tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi setelah Tuhan memakai bangsa-bangsa ini untuk menghukum atau mendisiplin umatnya, Allah tetap memegang Raja Nebukadnezar bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Allah dalam kedaulatannya menggunakan bangsa-bangsa sebagai alat untuk melaksanakan disiplin atas Israel yang tidak setia. Namun Tuhan tetap memegang bangsa-bangsa tersebut bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Sehingga Tuhan menghukum mereka setelah maksudnya tercapai. Ini menunjukkan bahwa keadilan dan kedaulatan Allah sempurna dalam sejarah. Itulah sebabnya J.I. Packer bilang begini, Allah sepenuhnya berdaulat, tetapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana keduanya ini bisa bersatu, tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kedua-duanya. Jadi kalau saudara bisa lihat ya, ini luar biasa. Coba kita lihat di kitab Efesus. Kalau kitab Efesus, coba kita baca ayat-ayat ini, sudah dibaca minggu lalu dan minggu ini ya. Sebab di dalam Dia, baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Allah telah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Dipilihnya untuk supaya apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah apa? Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Artinya gini, saya mau tanya sama saudara. Apakah rencana Allah bisa gagal dalam hidup saudara? Boleh dijawab? Bisa gagal? Tidak bisa, karena apa? Tuhan memilih saudara, Tuhan menentukan supaya saudara kudus dan tak bercacat di dalam Dia, Kristus. Allah telah memilih kita untuk diadopsi menjadi anak-anaknya, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kabar baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini kabar baik, gak bisa gagal. Nah tapi nanti minggu-minggu berikutnya ya saudara ya, kita akan pelajari. Tapi lihat di sini, Efesus 4 ayat 1. Katanya gak bisa gagal. Loh kok ngomong gini Paulus? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ayo baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau kamu sudah dipanggil, hidupmu jangan sembrono. Kehendak bebasmu jangan dipakai untuk party, untuk ngejak duit orang, untuk selingkuh. Jangan dipakai untuk itu. Hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah, baca yang kuning sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus disuruh apa? Baca sama-sama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Loh katanya berdaulat, tapi kok ada nasihat? Pastikan hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil, hidupmu berpadanan. Oh ya, kalau mestinya, kalau gini, kalau berdaulat dan tidak bisa gagal, nggak masalah toh. Kita rusak, kita dosa. Wong kita sudah dipanggil, pasti nggak akan gagal. No, biar hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Allah memanggil dan memilih umatnya secara berdaulat. Namun manusia bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan itu. Dan dikatakan kita perlu pakai perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Tindakan aktif perlu untuk tetap bertahan di dalam iman. Loh katanya imannya akan tetap jalan. Iya, imanmu pasti akan tetap bertahan. Tapi kamu disuruh aktif juga di dalam kehendak bebasmu. Amin saudara. Are you with me?
Yes. Saudara menangkap ini? Ya. Satu lagi ya. Saudara masih bisa menangkap? Satu lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Saudara nggak punya opsi karena saya akan tetap khotbah. Ya, Saudara. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul yang ngomong ini Petrus. Jadi bukan Paulus tok loh, Petrus. Dia katakan gini, dia Yesus yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Coba perhatikan di sini, kata-kata ini penuh dengan doktrin. Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Tapi yang nyalibkan siapa? Kamu. Orang-orang durhaka. Jadi gini, kematian Yesus adalah bagian dari rencana Allah yang kekal, kedaulatan Allah. Namun tindakan mereka menyalibkan Yesus tetap dianggap sebagai dosa, tanggung jawab manusia. Nah, ini mencerminkan paradoks Alkitab bahwa Allah berdaulat sepenuhnya atas sejarah, tapi manusia dengan kehendak bebasnya kalau jahat harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Itulah sebabnya Augustine berkata, apa yang tampaknya kekacauan atau chaos bagi manusia adalah rencana yang sempurna dalam pandangan Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, reflektif ya sebelum kita masuk di dalam berikutnya ya. Saudara, apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menggunakan semua peristiwa dalam kehidupan saudara, termasuk yang sulit, untuk mencapai tujuan Tuhan yang baik? Percaya enggak? Kita perlu percaya. Saya mulai ngerti sekarang. Kenapa? Kok dulu saya waktu di Amerika itu, pernah mengalami lika-liku kehidupan baik di dalam pekerjaan saya, baik di dalam keluarga saya, baik di dalam kehidupan bergereja, di mana saya mengalami abuse yang luar biasa jahatnya. Tapi saya tidak lagi pahit, tapi saya bisa mengalami kesembuhan karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana pemahaman kita tentang tanggung jawab dalam terang kedaulatan Allah? Saya belajar bertanggung jawab tetapi pada saat yang sama bisa tetap tenang bahwa Tuhan berdaulat. Apakah kita cenderung menyerah pada fatalisme atau cenderung jadi libertarian? Berusaha mengontrol segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Jangan sampai kita jatuh ke dua ekstrem itu. Saya kemarin sempat share di dalam story Instagram saya. Kita itu sering terobsesi gini. Apa ya kehendak Tuhan atas hidupku? Oh, Pastor Mike, boleh nggak kasih tahu kehendak Tuhan atas hidup saya? Terus kalau enggak, banyak orang bilang gini, makanya libatkan Tuhan dalam hidupmu, nanti kamu akan diberkati. Saudara, tahu nggak? Itu salah loh. Libatkan Tuhan itu adalah pandangan yang kurang tepat. Karena kalau kita libatkan Tuhan, kita yang jadi pusat. Tuhan yang kita manfaatkan supaya diberkati. Seharusnya intinya adalah hidup kita untuk kehendak Tuhan. Hidup kita dalam kehendak Tuhan. Mestinya doa kita begini, Tuhan, bagaimana kau dapat libatkan? Bagaimana supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saya, bukan untuk saya. Tetapi bagaimana supaya saya hidup dalam kehendak-Mu terus menerus. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan terbalik, saudara. Seringkali kita terobsesi, gimana kehendak Tuhan untuk aku supaya aku diberkati. Loh, coba lihat semua murid-murid Yesus. Mereka hidup dalam kehendak Tuhan tapi mereka semua martir. Mati martir. Itu hidup dalam kehendak Tuhan loh. Coba kita lihat. Kadang-kadang kita pikir hidup kehendak Tuhan itu penuh dengan miracle terobosan dan selalu sehat, selalu kaya, selalu makmur gitu. Apakah itu ada? Ya, tentu saja ada. Makanya Alkitab bukan teologi kemakmuran, tetapi teologi kecukupan. Yang setuju katakan amin. Lihat, cukup senantiasa selalu cukup. Ya, oke. Yang terakhir, Yesus Kristus adalah inti dari rencana Tuhan. Kembali lagi kepada Kristus. Allah mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Menuju apa? Menuju ini loh saudara. Ini adalah di bagian kedua dari ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10 ya. 1, 2, 3. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai apa?
kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, Tuhan melakukan semua itu, menebus saudara, memilih saudara, mengadopsi saudara di dalam Kristus. Untuk tujuan apa? Apa inti dari rencana itu? Ini intinya, ya. Allah sedang mempersatukan segala sesuatu di surga maupun di bumi di bawah satu kepala, yaitu siapa? Yesus Kristus. Seluruh sejarah bergerak menuju pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Segala sesuatu termasuk seluruh bumi ini akan dipulihkan kepada Kristus. Dia akan jadi raja segala raja. Lah bagaimana caranya segala sesuatu dipulihkan? Ketika kita berkata bahwa Yesus adalah inti rencana Allah, kita tidak bicara tentang seorang raja yang memulihkan dunia dengan cara dunia. Cara dunia itu apa? Pakai kekerasan, pakai politik, pakai militer, pakai kekayaan, pakai kemewahan, atau keperkasaan, pakai kesaktian, atau hebat-hebatan. Gak pakai kayak gitu. Yesus adalah seorang raja yang berbeda. Yesus datang untuk melayani. Yesus datang dengan kerendahan hati. Yesus datang di kandang, bukan di istana. Tempat tidurnya palungan, singgasananya salib, mahkotanya duri. Dia mengambil tempat saudara dan saya. Hancur, tubuhnya hancur, reputasinya hancur, nyawanya mati. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dipulihkan. Saya berikan gospel kontras. Manusia di Taman Eden, Adam memberontak melawan kehendak Allah. Dan akibatnya apa? Seluruh dunia rusak. Di dalam kehancuran, hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan sesama rusak. Hubungan dengan dirinya sendiri, citra dirinya rusak. Semua ciptaan terpecah-pecah, hancur di Taman Eden. Tapi perhatikan, Adam yang kedua, raja segala raja, Yesus Kristus di Taman Getsemani tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa dan berkata, bukan kehendakku, melain kehendakmu yang terjadi. Dan dia berjalan menuju salib, dan di salib penghukuman berubah menjadi pengampunan. Dan di salib kehancuran berubah menjadi pemulihan. Di salib kematian berubah menjadi kehidupan. Dia yang sempurna tanpa dosa mengambil tempat kita di salib. Menerima kehancuran yang seharusnya saudara dan saya terima. Yesus terpisah dari Bapa agar saudara dan saya dapat dipersatukan, diperdamaikan kembali di dalam pemulihan dengan Bapa. Segala sesuatu di dunia sedang menuju pada kehancuran. Itulah sebabnya ada hukum kedua termodinamika, bahwa alam semesta semakin menuju ketidakteraturan. Saya semakin tua, semakin sakit-sakitan. Saudara semua, apa yang saudara bangun, itu semua fana. Kefanaan selalu menuju penurunan. Sehingga segala sesuatu yang kita bangun, apakah itu keluarga, karier, reputasi, pada akhirnya akan hancur dan runtuh. Yesus datang untuk membalikkan arah kehancuran ini melalui kehancuran dirinya di salib. Saudara dan saya justru memperoleh pemulihan. Saudara dan saya justru memperoleh keutuhan, shalom. Saudara dan saya memperoleh kehidupan yang baru. Melalui kehancuran Kristus, saudara dan saya diutuhkan. Saudara dan saya dipulihkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar terbaik. Semua keretakan, semua kejatuhan, semua kehancuran di dalam dunia, baik dalam hubungan manusia, baik dengan diri kita sendiri maupun alam semesta, akan dipulihkan ketika Yesus menjadi raja atas segala raja. Dan dia melaksanakan semua ini melalui apa? Salib. Salib menunjukkan bahwa dosa kita begitu besar, sehingga hanya darah anak Allah yang bisa menebusnya. Tetapi salib menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar, sehingga dia bersedia untuk
melakukannya. Kalau hari ini saudara pandang salib, itu adalah bukti bahwa dia mengasihi saudara. Kalau saudara pandang salib, itu adalah bukti. Aku janji, Tuhan janji, dimeteraikan oleh darahku sendiri, aku gak akan tinggalkan kamu. Aku akan memegang hidupmu. Kedaulatanku, meskipun kamu gak ngerti. Meskipun kamu harus ngelewati air mata. Meskipun kamu harus ngelewati seakan-akan tekanan. Percayalah, ada kebaikan dalam semua itu. I will never leave you. I will always be with you. Itulah janji Tuhan. Salib yang kosong nunjukin bahwa dia sudah menang. Dan saudara lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Reflektifnya saudara, sebelum kita tutup. Apakah Anda merasa hidup Anda sedang berantakan? Di tengah kekacauan ini, pandang kepada Yesus yang rela dihancurkan agar hidup Anda dipulihkan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Anda tidak sendirian. Allah bekerja di tengah-tengah luka Anda untuk membawa pemulihan. Dunia ini mengajarkan bahwa kemenangan datang melalui kekuatan. Tetapi Injil mengatakan bahwa kemenangan datang melalui kelemahan Kristus. Jika Tuhan yang sudah menyerahkan Kristus bagi saudara, bisakah kita mempercayai Tuhan di dalam segala hal? Kenapa setiap minggu saudara perlu dengar Injil? Kenapa saudara setiap minggu perlu merenungkan salib? Setiap saat kita perlu ingat tentang salib. Ini rahasianya. Charles Spurgeon berkata begini. Hanya ketika kita melihat kedalaman penderitaan Yesus untuk kita, kita akan mulai memahami kedalaman kasih-Nya. Saat saudara memahami kedalaman kasih Kristus, di situ saudara bisa tenang. Salib adalah bukti tertinggi kasih Tuhan bagi saudara. Dia rela lakukan itu karena dia mengasihi di Anda dan saya. Karena itu percayalah akan dia. Trust him with your life. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebagai respon kita akan menyanyikan lagu Christ Our Wisdom. Tapi saya mau membacakan implikasi Injil. Orang berinjil memahami bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna. Sehingga orang itu memiliki kedamaian di tengah ketidakpastian. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil percaya bahwa kehendak Allah sempurna pasti tercapai. Bahkan melalui setiap pilihan saudara dan kegagalan saudara. Orang berinjil tidak pasif. Terus bekerja, berusaha, serta melayani Tuhan. Namun bisa tenang, bisa rest. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat di dalam rencananya yang indah dan tidak akan gagal. Kita sama-sama naikkan Christ Our Wisdom. Kristus hikmat kami tunduk, misteri-Mu terselubung, rencana-Mu tak terhilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut, beri anugerah untuk melihat Kau Tuhan kami tunduk. Amin saudara. Jadikan lagu ini respon kita. Kristus hikmat, katakan. Kristus hikmat penghiburan di saat tak mengerti. Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua badai hidup. Dalam ketidakpastian Kau Tuhan mengasihi. Amin. Yes. Haleluya. Ajar kita untuk taat sama Engkau Tuhan. Kristus hikmat kami turun meski jalan
untuk kami, untuk taat, kuatkan oleh firman. Kami takkan ditinggalkan, Kau Tuhan Sang Pemilik. Amin. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan, Kristus hikmat, kami sembah. Haleluya. Kristus hikmat, kami sembah. Kan indahnya salib-Mu. Dalam dosa kami ejek, namun darah-Mu menebus. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah diserahkan dan disiapkan buat saudara. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, lahir baru, sudah dibaptis dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dipersilahkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sambil kita merenungkan firman tadi, bahwa rahasia kehendak Allah sudah dinyatakan melalui karya salib Kristus. Salib adalah bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Salib adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertaimu. Tidak pernah meninggalkan sedetik pun hidupmu. Tidak pernah melepaskan hidupmu dari genggaman tangannya. Bahwa kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak berubah buat engkau. Kau tidak layak. Tetapi justru melalui kehancurannya, engkau menerima pemulihan. Kau menerima kehidupan yang baru. You are a new creation in Christ. Karena karya salib Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita minta supaya Tuhan menata ulang hati kita yang seringkali khawatir, takut, seringkali resah, seringkali putus asa. Biarlah hari ini sudah diingatkan bahwa Dia yang berdaulat itu, Dia yang mengasihimu, sudah memberikan yang terbaik, segala berkat di dalam Kristus. Tidak mungkin Dia meninggalkan engkau dan membiarkan engkau hancur. Kau ditebus bukan dengan emas perak yang fana, tapi oleh darah anak domba Allah. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur saudara, bahwa saudara milik Tuhan di dalam Kristus. Saudara aman di dalam rencana Tuhan.
Saudara aman di dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berikan segala pujian hormat dalam bentuk pujian doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures Him below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan hati kita, tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, jemaat yang sudah diadopsi menjadi milik Allah, jemaat yang sudah dipilih Allah dan tidak akan ditinggalkan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Go in peace. God bless.